Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan yaitu psikologi adiksi atau internet addiction. Perkenalkan, saya Wahyu Panji Wicaksono dari NIM 1807010075. Perkenalkan, saya Diantas Oktavia dengan NIM 20070100071. Dan saya Ratna Dewi Arianti dengan NIM 20070100075. Oke, apa sih itu internet addiction? Internet addiction yaitu kecanduan internet, merupakan pola perilaku pengguna internet secara berlebihan dan akhirnya mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, seperti fungsi sekolah, kuliah, bekerja, dan juga hubungan seperti keluarga atau teman. Menurut hasil riset dari Young 1996 tahun 1996 itu menyatakan bahwa pecandu internet merupakan individu yang memiliki kecenderungan yang kuat dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang hanya dilakukan sendiri dan membatasi aktivitas sosial. Oke, baik. Perilaku utama yang menentukan seseorang mengalami kecanduan internet atau tidak, itu yang pertama, tidak bisa mengontrol perilaku bermain internetnya, dan yang kedua, memprioritaskan perilaku bermain internet di atas aktivitas lainnya, dan yang ketiga, tetap melakukan perilaku bermain internet walaupun sudah ada dampak negatif. Jadi itu seperti kayak macam bermain gadget itu yang lebih dari 6 jam, yang terlalu over kayak gitu tuh, itu termasuk itu kecanduan internet gitu. Bagaimana dengan jenis kecanduan internet? Jenis kecanduan internet ada banyak, namun yang populer yaitu ada dua. Yang pertama ada kecanduan games online dan kecanduan media sosial. Lalu bagaimana kondisi kecanduan internet di Indonesia? Sebuah survei menunjukkan bahwa lebih dari 19% remaja di Indonesia mengalami kecanduan internet. Ahli adiksi perilaku Dr. Kristiana Sid mengatakan angka itu diperoleh berdasarkan survei pada anak-anak dari 34 provinsi di Indonesia. Survei tersebut dilakukan kepada ribuan generasi muda di Indonesia pada Mei sampai Juli 2020. Hasilnya adalah 19,3% remaja dan 14,4% dewasa muda kecanduan internet. Berdasarkan contoh kasus nyata dari kelompok kami, terdapat seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas ternama yang juga mengalami gejala-gejala kecanduan internet. Dari hasil wawancara yang dilakukan, NA sudah mengenal internet sejak di bangku SMP karena faktor ajakan beberapa temannya yang lebih tua dan mengenalkan tentang dunia internet. Awal mula NA hanya bermain internet di warnet, sehingga masih terkontrol karena batasan jam yang digunakan. Semakin berkembangnya zaman dan NA sudah memiliki HP, lalu ia mulai mencoba berbagai macam jejaring sosial dalam HP tersebut dan mulai merasakan asiknya bermain internet sehingga lupa akan jam bermain. Hal tersebut terbawa sampai NA dewasa dan duduk di bangku kuliah. Apalagi zaman semakin canggih membuat NA semakin lupa akan dunia luar dan lebih aktif dalam dunia maya. Rutinitas tersebut membuat NA yang tadinya sewaktu kecil memiliki sikap ekstrovert menjadi introvert, dan jika tidak bisa mengakses internet pun ia akan merasa gelisah, kesepian, dan lain sebagainya. Lalu terdapat juga dampak kecanduan internet. Dampak kecanduan internet itu ada 4. Yang pertama ada psikologis, fisik, sosial, dan biologis. Untuk gejala psikologis sendiri, terdapat gejala kesepian dan depresi. Untuk fisik, obesitas dan gangguan tidur. Sedangkan untuk sosial, biasanya terdapat masalah dalam relasi dan kriminalitas. Untuk kriminalitas sendiri, biasanya anak bisa menjadi pencuri karena guna untuk bisa membeli kuota internet atau dimainkan untuk berjudi ataupun belanja online. Sedangkan untuk biologis, fungsi otak bisa menjadi terganggu.
Gejalanya pun bisa sama dengan adiksi narkoba. Lalu terdapat juga dampak kecanduan internet. Dampak kecanduan internet itu ada 4. Yang pertama, ada psikologis, fisik, sosial, dan biologis. Untuk gejala psikologis sendiri, terdapat gejala kesepian dan depresi. Untuk fisik, obesitas, dan gangguan tidur. Sedangkan untuk sosial, biasanya terdapat masalah dalam relasi dan kriminalitas. Untuk kriminalitas sendiri, biasanya anak bisa menjadi pencuri karena guna untuk bisa membeli kuota internet atau dimainkan untuk berjudi ataupun belanja online. Sedangkan untuk biologis, fungsi otak bisa menjadi terganggu. Gejalanya pun bisa sama dengan adiksi narkoba. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental sehat, fisik pun baik. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, and thank you for watching. Bye-bye.